semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta seluruh yang hadir kesempatan pada pagi hari ini, jajaran pemerintahan, muspikanya diundang lagi. Dikabarin ada yang hadir. Belum kelihatan, enggak apa-apa. Kalau kita doakan saja semoga jajaran muspikanya, Polsek ada yang mewakili, Badan Ramil yang mewakili, Pak Lurah atau Kades yang mewakili, semoga semua dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini 3B terakhir di tahun 2022. Yang seyogianya memang biasanya kita dibuka 4 di tiap bulannya, tapi karena ini bulan Desember pada Pak Ketua DKM tadi belum disebut, biarin aja ya Pak Haji Jajang di Ketua DKM Anur, karena tanggal 25 nya tanggal libur, tanggal merah, banyak yang mau pada ikut lebaran. Tapi Pak Haji Iin bilang pasca pandemi naik derajat jadi S3B, mestinya jemaahnya nambah, tapi banyak yang kebablasan. Ya dari pandemi diam di rumah, setelah idahnya nih saya sampaikan, kalau kita ingin didatangi oleh jemaah atau DKM yang lain, maka kita pun sebagai tuan rumah harus mau datang ke DKM yang mengundang kita. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ini keberkahan kemakmuran akan terus dijaga. Jangan hanya mau didatangi saja. Ada DKM yang pengen didatangi saja, tapi ketika diundang nggak nongol, nggak kelihatan. Tapi insya Allah nanti kedepannya di tahun 2023 jadi evaluasi buat kita semua. Itu saja faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sejarahnya sudah memberikan sambutan nama, kenal suara seperti itu ya. Tapi dengan ada seperti ini kita bisa saling mengenal, minimal seperti itu. Alhamdulillah wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa wa man bihim iqtada wa iktafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabatin wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamun 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Wa qala aidan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yab'athanna Allahu aqwaman yawmal qiyamati fi wujuhihimun nur ala manabiril lu'lu'i laysa bi anbiya'a wa la syuhada'a yaghbituhumun nasun faqala arabiyyun qulhum lana na'rifuhum ya Rasulullah qala humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta wa biladin syatta alladziina yajtami'una 'ala dzikrillah yasbihun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati dengan rasa takzim yang sangat besar kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujjaj yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan saya yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari para beliau semuanya, dan kita juga mendapatkan keberkahan dari para alim ulama dan para jamaah Masjid Jami An-Nur beserta S3B
Wasallam beliau bersabda, Innallaha yu'ti dunya ala man yuhibbuhu wa man lam yuhib, walakin yu'ti din ala man yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapapun makhluknya Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepadanya. Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Innallaha khalaqad dunya salasata ajza. Karena pada hakikatnya dunia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas 3 bagian dalam kitab Rafa'is Durur. Yang pertama, juz'un lil kafir. Kebayang sama kita, Pak. Bagian pertama dunia Allah ciptakan buat orang-orang kafir. Makanya kalau kita lihat di mana-mana orang kafir hartanya banyak, mobilnya banyak, istrinya cantik, anaknya sekolah tinggi-tinggi, semuanya. Karena memang Allah berikan dunia kepada mereka semua. Lil kafir ya tamattu. Buat orang kafir dunia itu adalah hiasan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan Allah memberikan dunia kepada mereka, dan jadi kita nggak perlu iri kepada mereka. Karena pada hakikatnya mereka Allah berikan dunia dengan lebih, nanti mereka akan menjadi bahan bakarnya di neraka. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa kepada aku, dengan hartanya mereka lupa, saya ini bekerja sehingga saya menjadi kaya. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dengan kerja kerasnya dia menjadi kaya. Dia menganggap dengan kecerdasannya dia mempunyai harta yang banyak. Dia menganggap dengan kekuatannya dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Dia lupa kepada Allah. Hatta idza farihu, sehingga mereka tertawa, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Tiba-tiba ketika mereka sedang lupa kepada aku, akhirnya Allah berikan azab kepada mereka. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepada yang pertama orang kafir. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafah dulu, kalau ada orang beriman kok iri atas nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir, berarti imannya rusak. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, juz'un lil munafik. Bagian yang keduanya, dunia Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang munafik. Lil munafik yatazayyan. Dunia ini buat orang munafik yaitu cuma sengaja berapa aja. Amal maunya pengen dilihat oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walil mu'min wa juz'un lil mu'min. Walil mu'min sijnun. Kemudian bagian yang ketiganya, dunia Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk orang beriman. Dan orang beriman itu Allah ciptakan dunia kepadanya adalah penjara. Kenapa dikatakan penjara? Karena dalam 24 jam kehidupan kita wajib mengikuti caranya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam kehidupan kita 24 jam, bagaimana kita sandarkan kehidupan kita, gaya kita, berbicara kita, berpakaian kita, berjalan kita, semuanya mengikuti contohnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, beliau mengatakan as-sunnatu hiya kasafinatir ruh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Waman raqibaha faqad naja. Barang siapa yang naik kepada perahu tersebut, pasti dia selamat. Faman takhallafa anha faqad ghariqa. Barang siapa yang tidak naik ke atas perahu tersebut, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, pasti dia tenggelam. Sehebat apapun orangnya, Pak. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an la'natullah alaih, ketika banjir datang di zaman Nabi Nuh, dia ini anak yang pandai berenang. Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naik ke atas perahu, ikut bersama Bapak agar engkau tidak menjadi orang-orang yang yakin, agar engkau tidak menjadi orang-orang yang kafir. Apa yang dia katakan? Qala sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Saya pintar, saya bisa renang. Nah, begitupun kita, ya. Begitupun kita, sehebat apapun hidup kita, sementara
yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di masa Rasulullah SAW, sehingga Nabi mengatakan khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baiknya masa adalah masaku. Siapakah mereka? Para sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan para sahabat? Allah Subhanahu wa taala tolong para sahabat karena para sahabat yakin atas apa yang semua dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada keraguan seperti kita. Hari ini kita sudah bagaimana cinta kepada Rasulullah, tetapi kita sendiri nggak mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Allah tolong karena para sahabat meyakini apa yang keluar dari lisannya Nabi pasti benar. Nabi dalam hidupnya nggak pernah bohong. Nabi dalam hidupnya nggak pernah salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang telah dibuat oleh Rasulullah, bicaranya, tidurnya, marahnya, bercandanya, berjalannya, berpakaiannya, semua adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang kita harus mencontohnya. Itulah para sahabat. Pernah satu masa ada namanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Ketika beliau umur masih 12 tahun, jadi diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabat, karyanya Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi juz 3. Beliau menceritakan, Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berjalan dengan Rasulullah SAW. Kemudian ketika di tengah perjalanan ada pohon yang tumbang, maka Rasulullah pun menundukkan badan beliau melewati pohon tersebut. Kemudian 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau jalan di tempat yang sama waktu itu beliau berjalan dengan Rasulullah SAW. Maka beliau bilang sama para sahabatnya, tunggu, dulu aku lewat sini bersama Nabi itu nunduk. Kenapa? Ya dulu ada pohon tumbang. Kata yang dipimpin, kata makmurnya, kata jamaahnya, wahai Abdullah bin Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau dulu engkau lewat sini menundukkan bahu engkau, menundukkan badan engkau karena ada pohon tumbang, hari ini ngapain kita tunduk lagi? Oh enggak, kita harus ikut Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar lewat situ dengan merundukkan badannya, qadarullah ala ma syaa fa'al, ada anak panah yang hampir membunuh beliau dengan tentaranya. Karena ikut sunnah Nabi, akhirnya Allah tolong. Makanya dalam kitab Al-Darjanji disebutkan satu liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Beruntunglah orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak maksud tujuan hidupnya. Kita ini umat Nabi beruntung. Kita ini umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dicemburui oleh nabi-nabi terdahulu. Umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang akan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat terdahulu. Padahal kalau dibandingkan amal kita dengan amalnya orang-orang terdahulu, kita nggak ada apa-apanya. Kenapa kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu? Karena kita menjadi umatnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung sekali. Beruntung banget kita ini menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meyakini apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Nah, ina itulah minal masajidi lin nurit yaumil qiyamah. Kata Nabi artinya tolong ditulis dengan tinta emas, masukkan ke dalam hati. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan cahaya kepada setiap hamba yang senantiasa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Ini nggak dapat cahaya ini. Angkat tangannya yang pengen dapat cahaya ini. Angkat tangannya. Angkat tangannya semuanya, kan semuanya. Tinggi-tinggi. Kita ini butuh dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya nggak? Percaya? Berarti mulai besok subuh sampai mati jangan ketinggalan sholat subuh. Siap? Betul nggak? Nah, jadi tanda kalau kita cinta kepada sesuatu, kita harus membuktikan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini apa yang disampaikan Nabi benar, maka jangan tinggalkan semua perintahnya Allah dengan cara yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita
Yang kedua, Allah akan angkat derajat kita di surga. Yang ketiga, Allah akan ganti keburukan kita dengan kebaikan. Yang keempat, Allah akan berikan rizki kepada kita dengan rizki yang gak bisa disangka. Ada seorang sahabat namanya Miqdad bin Aswad. Siapa namanya? Miqdad bin Aswad. Mengeluh datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya banyak utang. Bagaimana caranya ini? Kata Sayyidina Rasulullah SAW, beliau menyampaikan satu doa, Allahumma kfini bihalalika haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kamu baca ini, dengan keyakinan betul. Dia sampaikan, dia baca. 3 hari setelah beliau baca, beliau ini pengen sholat tahajud. Pas lagi di kamar mandi lagi jongkok, tiba-tiba ada tikus yang membawa kepingan emas. Tikus itu kata para ulama adalah hewan paling bakhil. Tapi ketika kepada para sahabat itu sudah bakhil. Bahkan dia membawa kepingan-kepingan emas kepada Sayyidina Miqdad bin Aswad. Ini cerita nggak bohong, ini cerita nyata. Kenapa bisa demikian? Karena dia yakin atas apa yang disampaikan tadi pasti benar. Kalau kita yakin nggak? Kalau kita nih yakin sama Rasulullah, tapi kita nggak ada amal. Yakinnya hanya di mulut, tapi hati tidak membenarkan. Alhamdulillah. Kalau para sahabat, ketika Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, apa yang kalian lihat teman kalian ini warna apa nih? Itu warna putih ya Rasulullah. Kata Rasulullah kepada para sahabat, kalau saya sampaikan ini warna kuning bagaimana? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, mata kami yang berdusta, engkau yang benar. Para sahabat itu rela membohongkan penglihatannya demi keyakinannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, wassalamun ala ibadihi alladziina istafa. Allah Subhanahu Wa Taala rindu kepada para sahabat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini ayat dikhususkan salam Allah kepada Sayyidina Abu Bakar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keuntungan yang besar adalah kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali keuntungan, keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan melalui lisan Nabi. Nabi mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, hari itu dia ditanggung oleh Allah. Nasmallah, barang siapa yang hajatnya digantungkan kepada manusia pasti kecewa. Gak mungkin dia kecewa, pasti kecewa. Wa man ya'tamada 'ala aqlihi dhalla, barang siapa yang menggantungkan hajatnya karena kecerdasannya pasti dia sesat. Wa man ya'tamada 'ala malihi dhalla, barang siapa yang menganggap dengan harta yang banyak, dengan pangkat jabatan yang tinggi dia bahagia, maka itu akan menghancurkannya. Kata beliau, wa man ya'tamada 'ala Allah la qalla wala dhalla wala dalla wala qalla. Siapa yang menggantungkan semua hidupnya, semua hajatnya hanya kepada Allah, tidak kecewa, tidak rugi, tidak tersesat, dan tidak akan hancur. Nah, sekarang Nabi bilang begini, man shalla subha fi jama'atin bahwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, saatnya berjamaah, bahwa fi dhimmatillah, pasti aku tanggung hidupnya. Ditanggung sama Allah, ditanggung sama manusia aja kita udah aman, apalagi yang tanggung Allah. Percaya kan nih? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu belum sholat subuhnya, baru 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata Nabi, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang iman kok pagi-pagi Bapak ibu qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Percaya kan nih? Nah, saya pengen muzakarah aja nih biar kita yakin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat sholat subuh itu dalam kitab Nihayatul Zain karya Imam Nawawi Al-Bantani, di situ ada 4 niatnya. Yang pertama usolli sunnatal subhi, yang kedua usolli sunnatal farodi, yang ketiga usolli sunnatal fajri, yang keempat usolli sunnatal wusta. Ada 4 tuh dalam kitab Nawafil. Dalam kitab
nawafil karyanya dalam kitab Nihayatul Zen, bab nawafil karyanya Imam Nawawi Al-Bantani. Ini orang Banten suka baca kitab Imam Nawawi kan? Pak DKM gimana nih, DKM nih? Ngajinya ngaji apa nih? Gede-gede amat, tinggi-tinggi banget ngaji Fathul Mu'in. Udahlah buat kita mah yang penting mah Sulamun Taufik aman. Ya, Safinah aman. Nihayatul Zen karya Imam Nawawi aman. Wah, ngaji tinggi-tinggi Fathul Mu'in. Tapi sunah 4 gak tahu. Coba sunah dalam sholat ada berapa? Gak tahu Ustaz. Ya, ngajinya apa? Fathul Wahab. Astagfirullah. Ngaji udah tinggi-tinggi Fathul Wahab tapi sunah dalam sholat gak tahu. Sunah dalam sholat ada berapa? Ada dua. Yang pertama sunnah haid, yang kedua sunnah al-a. Sunnah haid itu ada 10 dalam Nihayatul Zen. Sunnah al ada 2. Apa aja sunnah al? Doa qunut dan tahiyat. Tahiyat apa? Illam tarakahu amdan aw sahwan lam tabtul salatuhu. Kalau seumpama ada seorang meninggalkan tahiyat awal, baik sengaja ataupun lupa, atau meninggalkan doa qunut sengaja atau lupa, maka tidak batal sholatnya. Tapi nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Sujud sahwi menurut mazhab Imam Syafi'i itu sebelum salam. Ya, sujud sahwi menurut mazhab Imam Syafi'i sebelum salam. Sujud sahwi 1 kali atau 2 kali? Yang 1 kali yang katanya. Gimana sih sujud sahwi 1 kali? Sujud sahwi 2 kali. Sujud syukur 1 kali. Yang 1 kali sujud itu hanya sujud syukur dengan sujud tilawah. Yang sujud tilawah jangan sampai apa ini. Malu-malukan orang Banten, Pak. Kalau nggak paham Safinah itu malu-malukan orang Banten. Saya alhamdulillah orang tua saya aslinya Pandeglang, aslinya Cadasari. Ya, dari tahun 71 tinggal di Jakarta. Kemudian alhamdulillah saya juga lahir di Jakarta. Alhamdulillah, jadi kita ini masih saudara orang Banten jangan mau dimasukin orang Salafi Wahab, jangan. Pokoknya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa syaratnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuh? Dia wajib mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Wajib mengikuti Imam Syafi'i kita. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian kalau kita ikuti Muhammad ibn Hanbal. Yang kedua Imam Anas ibn Malik. Yang keempat yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Bashir nama aslinya. Itu kita harus mengikuti. Kalau ada orang yang nggak ikut itu salah pasti ibadahnya, Pak. Pasti salah, keliru. Karena 4 imam itu adalah bintangnya ulama sampai hari kiamat. Jadi biar kita ibadah itu ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali duduk dalam majelis ini. Al-Jihad fikih. Ya, karena dalam kitab Ta'lim Syekh Azhar Nujib yang menyebutkan ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama ilmu tauhid. Gak usah bahas bid'ah dulu. Kalau ilmu tauhid gak paham, dibahas harusnya doin. Sekarang adalah Sayyidina Umar. Kenapa? Beliau bikin tarawih 20 rakaat di masjid selama 30 hari. Artinya bid'ah dong Sayyidina Umar. Karena gak pernah dikerjakan oleh Nabi. Memaknai bid'ah bukan begitu. Ya, bid'ah itu yaitu gimana hadisnya? Fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Perkara baru yang bertentangan dengan hukum Allah. Pertama, bertentangan dengan Al-Qur'an, yang kedua bertentangan dengan sunnah, yang ketiga bertentangan dengan ijma, yang keempat bertentangan dengan kiasnya para ulama. Kalau baca Yasin setiap Jumat kan nggak bid'ah orang kita baca Yasin. Nabi mengatakan man qara surat Al-Qur'an fi lailatin. Barang siapa yang membaca man qara surat Yasin fi lailatin, barang siapa membaca surat Yasin setiap malam, kafatahu, maka hidupnya Allah akan cukupkan sampai pagi hari. Orang yang nggak cukup hidupnya itu karena nggak baca Yasin. Saya yakin itu. Saya malah lebih yakin sama Rasulullah daripada sama Bapak. Ya iya. Kerja dari pagi ketemu malam, kok masih gak cukup hidupnya? Antum kurang amal. Nabi mengatakan barang siapa baca Yasin setelah sholat maghrib, maka Allah akan cukupkan sampai pagi hari. Wa inna mata syahidan, kalau mati hari itu mati syahid. Masya Allah. Sekarang ada kelompok-kelompok yang jangan tuh gak boleh orang-orang baca Yasin. Nabi gak pernah buat katanya. Nah itu namanya orang kurang belajar.
Apa itu sunnah? Sunnah itu kullu ma udifa ilan nabi au ila ashabin nabi au man duna dzalik aw tabi'in wa salafus salih. Coba saya mau tanya, sunnah menurut bahasa artinya apa? Jalan. Ya, sunnah itu setiap kebaikan atau keburukan. Itu namanya sunnah. Kalau menurut bahasa, kalau menurut istilah dalam ilmu mustalahul hadis, dalam kitab Nahwul Latif disebutkan setiap segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Itu ada au di situ, ya, atau kepada para sahabat. Kalaupun Nabi nggak buat, kalau sahabat buat ya bikin. Di antaranya Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu setiap selepas batal beliau wudu dan beliau mengerjakan salat sunnah syukrul. Apakah itu dibuat sama Nabi? Dibuat Nabi nggak? Berarti salah ya kalau gitu? Salah nggak? Tidak salah. Ketika Nabi jalan-jalan ke surga, kemudian Nabi turun, Nabi mendengar ada suara yang sangat merdu, suara yang sangat indah. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu suara apa? Itu suara terompahnya Sayyidina Bilal. Kemudian ketika Rasulullah turun, dia bilang labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Qad sami'tu nufana 'alaika fil jannah. Sungguh aku telah mendengar suara yang begitu indah. Dan aku bertanya kepada malaikat Jibril, itu adalah suaranya engkau. Apa amalannya? Enggak punya amal ya Rasul. Apa? Ya Rasulullah, saya setiap batal saya dulu kemudian salat sunnah syukrul dulu. Nabi diam, berarti Nabi namanya boleh. Kemudian salat tarawih 20 rakaat. Nah, itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah. Bahkan Nabi tidak mengerjakan, para sahabat tidak mengerjakan, tapi ada ijma'nya para ulama. Jadi penting duduk dalam majelis ilmu itu penting biar iman kita tuh nggak goyah, biar keyakinan kita tuh nggak goyah. Maka yang paling penting dalam kitab paling disebutkan ilmu yang wajib pertama kali kita pelajari adalah ilmu tauhid. Itu kalau kita kan orang kulon biasanya itu yang sifat wajib 20 bagi Allah, aqaid 50 dibagi menjadi 2, ya kan? Ada buat Rasulullah, ada buat para nabi, ada buat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, jaiz bagi Allah 1, wajib bagi Rasul berapa? 4, mustahil bagi Rasul berapa? 4, jaiz bagi Rasul berapa? 4. Itu yang harus kita pelajari. Jangan terlalu tinggi tanya Allah, di mana Allah ya? Kalau pengen jumpa sama Allah mati dulu, itu pun kalau dikasih kesempatan jumpa sama Allah. Kalau kita masuk ke dalam surga, Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Ada orang-orang yang nanti ketika masuk ke dalam surga, mereka akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tidak menyekutukan Allah. Kalau sekarang enggak usah penasaran sama Allah. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpikir tentang Allah itu bukan Allah. Jadi Allah itu nggak bisa kita pikir dengan akal kita, karena laisa bila syai'in wala makanin. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Makanya dalam kitab Aqidatul Awam kan disebutkan Allahu mawjudun qadimun baqi, terus mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu wujud baqi yang kekal, ya, mukhalifun lil khalqi, berbeda dengan makhluknya. Jadi nggak ada sama Allah dengan kita, nggak ada. Nah, sekarang ada kelompok yang mengatakan Allah duduk di atas alas. Bukan. Maksudnya alas di situ bukan tempat. Kalau dalam kitab ya Mu'rabul I'rab disebutkan alas di situ ada 17 arti. Dan kita harus paham tentang ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu tentang fikih. Nah, belajar itu para DKM dimanapun ya berada, maka belajar kitab fikih. Yang pertama apa? Yang pertama tentang air. Usahakan banget pelajari air dengan detail. Hari ini kenapa kita
Nggak mendapatkan pertolongan Allah dalam sholat karena kita nggak tahu istinja yang betul. Ada orang kencing berdiri, masih nggak tahu. Kalau kencing berdiri kan nggak tahu tuh nyiprat kena bajunya atau kena celananya atau kena sarungnya, sehingga ceboknya nggak betul. Kemudian yang dia pakai najis, dia sholat. Nanti kata Rasulullah pada hari kiamat ada orang-orang yang ketika datang ke hadapan Allah, Allah mengatakan la sholata, kamu nggak punya sholat, wala zakat, kamu nggak punya zakat, wala sodaqah, kamu nggak punya sodaqah. Ya Allah, saya ini hamba yang taat. Kenapa kau katakan saya nggak punya sholat? Apa kata Nabi? Dari ilmu ruku'ah wala sujudah. Antum sholat, tetapi nggak tahu ilmu sholat. Mau begitu Pak? Mau nggak? Duduk dalam majelis pelajari hukum air. Air dibagi menjadi berapa? Mana yang harus digunakan, mana yang wajib digunakan, mana yang makruh, mana yang nggak boleh digunakan. Dari situ karena Nabi SAW beliau bersabda, miftahul jannati as-sholat wa miftahus sholati at-tuhur. Kunci surga adalah sholat, kunci sholat adalah bersuci. Perhatikan sekali tentang air itu. Ya, Rasulullah pernah berjalan dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian melewati kuburan. Salah satu kuburan itu kan Nabi kan diperlihatkan oleh Allah tentang sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Nabi SAW beliau bersabda, "Lau ra'aitum ma ra'aitu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Qila, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Qala, "Ra'aitul jannah wa ra'aitun nar." Nabi berjalan sama Sayyidina Utsman lewat kuburan. Kemudian Rasulullah SAW qawaqafa di hadapan di atas kuburan tadi. Nabi bilang sama Sayyidina Utsman, "Kamu tahu orang di dalam itu lagi ngapain?" Nggak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasulullah alim. Kau dan Allah dan Rasul yang sangat mengetahui. Kata Nabi, orangnya sedang diazab di kuburnya. Kenapa? Karena istinjanya nggak betul. Saya pesan banget ini masjid-masjid yang masih menyediakan kencing berdiri, tolong dihapus, tolong dihilangkan. Ya, jangan sampai kita sebagai DKM yang kena imbas dosanya gara-gara kita masih menyediakan kencing berdiri. Imam Nawawi dalam kitab Rukun Budiah menyatakan tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi pernah kencing berdiri. Tidak ada. Jadi hadis itu bisa dikatakan hadis mengkotek, hadis yang tidak bisa diterima keabsahannya. Maka rubah. Jangan sampai kita masih menyediakan kencing berdiri. Kenapa? Kalau nanti kita masih menyediakan kencing berdiri sebagai DKM, akhirnya dia kencing berdiri, nyiprat, ceboknya nggak betul, kita yang kena dosa. Silakan. Ya ini kita belajar kita menyempurnakan amal. Jangan sampai kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan, nampik itu perhatikan dari air dulu. Nggak usah malu-malu. Itu ngaji masih di mana Bapak-bapak? Masih bab taharah. Wah kita ngaji masih bab udah jual beli. Oh nggak usah malu-malu. Kalau antum sudah jual beli, tetapi antum belum mengerti tentang bagaimana istri yang betul, tetap nggak Allah terima. Makanya harus senantiasa kita amal tuh dengan kita ibadah tuh dengan ilmu yang betul. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang tajwid. Jadi hukum-hukum tadi itu harus dipahami. Maka hadirkan juga guru-guru tajwid di setiap masjid. Gak usah gede-gede tajwidnya, baca aja Hidayatul Sibyan. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka bacaannya apa? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, bacaannya apa? Itu aja. Biar nanti kita tuh diterima seluruh amal ibadah kita. Maka dalam sholat itu ada namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan. Di antara rukun yang diucapkan adalah membaca surat Al-Fatihah. Pertama ucapan takbir, yang kedua membaca surat Al-Fatihah itu wajib betul. Panjang pendeknya harus betul, tasydidnya harus betul, mana yang idgham, mana yang isar harus betul semuanya. Kemudian yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima mengucapkan salam ke kanan. Dalam kitab Al-Azkar kan disebutkan bersama Imam Nawawi, kalau ada orang sholat cuma Assalamualaikum warahmatullahi, tapi nggak pakai alif lam syamsiah,
Ya, alif lam ma'rifat kalau dalam ilmu nahwu, maka sholatnya batal. Itu harus paham tuh. Maka kita hadirkan. Boleh ngaji hadis, tapi kita harus hadirkan juga ngaji fikih. Kita harus hadirkan juga ngaji tajwid. Gak usah panjang-panjang ngaji mustalah hadis. Itu bid'ah, itu hasan, itu maudhu, itu munqati', itu musalsal. Gak perlu dulu itu mah. Itu mau kiai-kiai aja yang kayak gitu. Kita main penting bagaimana tahu hukum-hukum Allah dengan benar, dengan betul. Ini ngomong-ngomong bid'ah, pas ditanya alif lam mim, bacaan apa bro? Aduh, nggak tahu saya. Loh, ente nggak ngomong-ngomong bid'ah tapi nggak tahu alif lam mim. Itu namanya mad lazim harfi musyabbah. Dibagi menjadi dua, ada musyabbah mukhaffaf, ada musyabbah musaqqal. Itu harus paham tuh, terutama para imam-imam masjid. Karena imam itu tanggungan besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan paling banyak juga pahalanya. Kalau imamnya salah, maka salah semua. Jadi keliru. Ini imamnya udah salah, kemudian nggak mau belajar, ini yang keliru. Masih penting kalau imamnya salah masih mau belajar. Maka penting sekali. Pas kebetulan banget ini lagi perkumpulan para DKM masjid, maka saya pesan banget yang pertama, di setiap masjid kita hadirkan guru-guru ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tajwid. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita dan terus istiqomah. Ya, istiqomah. Masjid di mana-mana sekarang sudah besar, maka kita harus jadikan masjid kita tuh masjid yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid itu bukan dibeli tenis. Ini ada salah satu masjid di Jakarta, dia rame beli tenis saja. Impong, mana namanya? Tenis ya. Tenis meja. Ya, ini di samping masjidnya, bukan dalam masjidnya. Ya, memakmurkan masjid itu dengan suasana ibadah, taklim, zikir, dakwah, bicarakan kehebatan Allah. Setiap habis sholat nanti adakan taklim. Masya Allah. Saya habis minimal nih Pak. Alhamdulillah di masjid saya sendiri namanya Al-Mau'idah. Itu bisa dibilang semi Madinah. Jadi kalau seumpama habis sholat itu ada taklim itu, taklim hadis. Kalau taklim hadis saya bebaskan, siapa yang boleh baca silakan. Tapi nanti kalau masalah fikih ya insya Allah lah ada gurunya saya sendiri gitu kan. Itu setiap habis maghrib, isya jarang ada yang pulang tuh, kita sholat awabin semuanya tuh. Sholat 6 rakaat setelah maghrib sesuai dengan janji Nabi bersabda, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam bima bainahunna 'adalta bi ibadati 16 sanatan. Barang siapa sholat setelah maghrib 6 rakaat sholat awabin, maka sholat tersebut sama seperti ibadah 12 tahun. Itu ramai Pak, alhamdulillah, ramai, gak ada yang pulang tuh sampai selesai awabin. Bahkan dalam hadis yang lain, ghufirallahu dzunubuhu wa in kana misla zabadil bahar. Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosa dia banyaknya seperti pasir di lautan. Ini harus diterima, biar ini anu tuh begitu kayak gitu. Kemudian setelah sholat isya ada pembacaan kisah para sahabat. Nah, itu sekitar 15 menit, 10 menit. Baca, alhamdulillah baca dari mulai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, sekarang sudah sampai istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ditanya satu jamaah, coba istrinya Nabi yang nama Sayyidatina Hafsah, bagaimana ceritanya? Kemudian setelah itu setiap malam ahad seperti ini kita ada itikaf nanti setelah sholat subuh istiqomah. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini. Setelah sholat subuh tidak ada pulang ke rumah, baca Yasin bersama sampai waktu Isra. Nanti setelah Isra sholat Isra 2 rakaat. Nabi mengatakan man sholat subha wa jalasa hatta tatlu'a syamsa summa shalla raka'ataini falahu tamatan. Barang siapa sholat subuh dengan jarak berjamaah kemudian dia zikir sampai terbitnya matahari dan dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Wa fi riwayatin ukhra aw arba'a raka'atin lam tarsahu jildahun nar. Kalau dia sholat isra 4 rakaat, maka seluruh yang ada dalam dirinya tidak akan disentuh oleh api neraka.
dalam hadis Bukhari. Itu kita buat tuh. Ada 10 orang, ada 15 orang. Kita buat. Nanti setelah Isra baru ada sarapan bersama. Mudah-mudahan antum juga seperti itu. Insyaallah ya. Mudah-mudahan antum juga seperti itu. Bang Ami sudah tahu loh, Masya Allah. Gimana kalau antum dibuat seperti itu. Ada suasana agama. Kemudian kampung-kampungnya itu alhamdulillah setiap Ramadan kita bikin takjil gratis selama 30 hari. Ada nasi bungkus bikin tuh, minuman, itu alhamdulillah. Itu barokahnya ada suasana agama. Kalau ada suasana agama, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seumpama dalam satu kampung mengamalkan agama, yang laki-lakinya sholat ke masjid, yang perempuan yang menutup aurat dengan sempurna, saling tegur dengan assalamualaikum, saling senyum, tidak ada lagi yang namanya orang bermusuhan, la fatahna, pasti Allah akan bukakan rezeki dari langit dan dari bumi. Dan Allah mengatakan dengan lam taukid, yang artinya kalau dalam tafsir Qurtubi, lam taukid itu bermakna 12 kali. Kalau Allah nggak pakai lam juga fatahna aja pasti sudah Allah bukakan rezeki. Semoga yang duduk di sini semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan terus kita berjuang sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Tadi request 40 menit aja katanya. Ini udah lewat 40 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kiai Haji Mutaquddin memberikan tausiahnya luar biasa. Sampai saya bingung mencatatnya ya, karena isinya daging semua, kumpulan dari beberapa kitab luar biasa ya. Saya bingung mencatatnya, semuanya intinya seperti itulah, gitu ya. Luar biasa ini. Yang saya ingat-ingat, yang jelas pokoknya kalau orang sholat subuhnya rajin, insya Allah dapat cahaya dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya bakal ditanggung, nggak titik itu aja lah. Luar biasa, bingung mencatatnya, pokoknya begitulah. Itu saja ya, kita sampaikan luar biasa. Untuk itu selanjutnya acara penutup nanti ada setelah penutup ya pengumuman sebentar dari Haji Ikin nanti akan disampaikan. Pengerahan acara S3B pada pagi hari ini, marilah kita tutup ya dengan doa. Insyaallah akan disampaikan sesepuh kita Haji Sabeni untuk beliau pada kesempatan ini. Persilakan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran katsiran. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi 'aini shaghira wa fi 'aini kabira. Allahumma ij'alna waladi wa min dzurriyyati min ahli al-khair wa ahli al-ilmi. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa shahidin wa hasanna ulaika rafiqa dzalika fadlun min Allah wa kafa billahi 'alima. Allahumma tawwil umurana wa sahhih asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna al haqqa haqqan wa al-batil batil. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya mujir ya mujir ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Baik, itu semua hari ini semua demikianlah acara S3B pada pagi hari ini. Telah selesai. Saya sebagai MC, tadi yang bilang MC dadakan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi nikmatihi ikhwana.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang dapat kita muliakan para guru, para ustaz, para hujjah, para alim ulama yang alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan program S3B ini di akhir 2022. Insya Allah kita akan segera masuki tahun 2023. Untuk itu saya mohon kira-kira program ini dilanjutkan nggak? Lanjut ya. Kalau kita buka lagi siap-siap DKM yang siap menjadi tuan rumah untuk segera mendaftarkan atau mulai Januari sampai akhir tahun kalau bisa udah full gitu ya. Dan kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid An-Nur yang sudah menjadi tuan rumah. Alhamdulillah juga kepada ibu-ibunya yang di belakang, tadi nggak disebut kayaknya ibu-ibu. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya. Mudah-mudahan acara ini semakin baik, tadi luar biasa. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi DKM yang masih bingung mau ngaji apa ini. Gitu ya. Tadi sudah ada clue-nya. Mudah-mudahan bisa kita gunakan minimal mungkin yang belum pernah mengadakan bisa sebulan sekali dulu atau bisa 2 minggu sekali ya, sehingga bisa rutin terus. Yang penting istiqomah. Barangkali itu yang pengumuman yang dapat kami sampaikan, dan di belakang kita sudah siap-siap barangkali wajib. Insyaallah seperti biasa kita sholat dulu, baru nanti kita akan menikmati sarapan yang akan disediakan oleh panitia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.